Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Dimas Manca dengan NIM 19107030050. Nah, saya di sini akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah DKV, di mana tugasnya adalah mempresentasikan tugas-tugas yang telah diberikan selama satu semester. Nah, yang pertama yaitu gambaran umum tentang DKV, di mana DKV merupakan suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengolah elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan gambar, lalu ada tatanan lurus serta komposisi warna dan juga layout, di mana gagasan ini diungkapkan oleh Kusrianto pada tahun 2007. Nah, kemudian ruang lingkup. Nah, DKV ini memiliki ruang lingkup yang cukup luas, mencakup desain multimedia, desain grafis industri, desain grafis media, desain periklanan atau advertising, desain identitas, desain marka lingkungan, cerita bergambar, videografi, animasi, fotografi, ilustrasi, dan yang terakhir yaitu media interaktif. Lalu kemudian untuk fungsinya, di mana DKV memiliki 3 fungsi. Di antaranya ada sarana identifikasi, sarana informasi dan instruksi, dan yang terakhir sarana presentasi dan promosi. Nah, kemudian ada mempresentasikan tugas yang pertama, di mana pada tugas ini mahasiswa diharapkan dapat menganalisis serta mengidentifikasi suatu font atau tulisan pada sebuah merek. Nah, pada tugas yang pertama ini saya mengambil sampel pada logo Indomaret. Pada logo Indomaret ini terdapat beberapa unsur seperti warna dan tulisan Indomaret. Jenis font yang digunakan pada tulisan Indomaret adalah BlueScript MT. Nah, pada tugas yang pertama ini berhubungan dengan teori tipografi, di mana teori tipografi merupakan seni merancang, menyusun, dan mengatur tata letak huruf serta sejenisnya dengan pengaturan dan penyebaran pada ruang yang tersedia untuk menghasilkan kesan tertentu, sehingga akan membantu pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin, baik dari segi keterbacaan maupun estetika. Kemudian yang tugas kedua, di mana tugas kedua ini mahasiswa ditugaskan untuk mencari sebuah logo dari sebuah merek yang kemudian dianalisis dari segi warnanya. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan kepada para mahasiswa untuk dapat mengenal berbagai macam bentuk warna dengan kode RGB. Pada tugas yang kedua ini saya salah satunya mengambil sampel KFC, di mana dalam logo KFC ini terdapat beberapa warna seperti merah, putih, hitam, dan krim, dan tentunya dengan kode RGB yang berbeda-beda. Nah, pada tugas yang kedua ini memiliki berhubungan dengan teori RGB, di mana RGB merupakan sebuah metode penggambaran warna. Biasanya warna RGB digunakan untuk grafis komputer. Ia terdiri dari 3 warna, yakni merah, hijau, dan biru. Nah, 3 warna ini digambarkan lewat angka 0 hingga 1. Angka ini bisa membentuk persamaan matematika. Kemudian tugas yang ketiga, di mana tugas yang ketiga ini mahasiswa ditugaskan untuk menonton sebuah film yang berjudul Design is Future, dan kemudian disuruh untuk menganalisisnya. Film tersebut ditugaskan kepada mahasiswa untuk dianalisis dengan keterkaitannya dengan DKV. Nah, pada tugas yang ketiga ini memiliki berhubungan dengan teori desain grafis, di mana desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Nah, kemudian tugas yang keempat. Pada tugas keempat ini mahasiswa ditugaskan untuk membuat sebuah iklan yang memiliki visual yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Hal itu berguna untuk memudahkan para khalayak untuk memahami pesan yang disampaikan oleh iklan tersebut.
Nah, untuk tugas yang keempat ini saya membuat sebuah iklan dengan produk minuman yaitu Pocari Sweat, dimana memiliki pesan hindari dehidrasi saat melakukan aktivitas berlari dengan cara meminum Pocari Sweat. Karena Pocari Sweat dapat membantu mengembalikan ion tubuh yang telah hilang. Dimana tugas yang keempat ini berhubungan dengan teori retorika visual. Retorika visual ini bertujuan untuk menyampaikan, membujuk, atau menekankan suatu makna kepada halayaknya. Kemudian tugas yang kelima atau tugas yang terakhir, di mana tugas ini ditugaskan agar untuk membuat sebuah desain visual yang menggambarkan dua persepsi berbeda. Dengan begitu, audiens yang menonton desain tersebut dapat memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan apa yang pertama kali ia lihat. Pada tugas kelima ini, saya membuat sebuah desain yang memiliki dua perspektif. Yang pertama dapat dipandang sebagai sebuah bunga, dan untuk perspektif yang kedua dapat dipandang sebagai sebuah secercah cahaya. Nah, dimana tugas kelima ini berhubungan dengan teori psikologi Gestalt, dimana teori ini menjelaskan jika stimulus mengandung dua atau lebih daerah yang berbeda, biasanya akan dilihat sebagiannya sebagai gambar atau sosok, dan sisanya sebagai latar belakang. Daerah yang terlihat pada gambar berisi objek yang menjadi pusat perhatian. Nah, mereka akan tampak lebih padat dibandingkan latar belakang dan terlihat di depan latar. Inilah bentuk organisasi perseptual yang paling dasar. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.